6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bu? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? Tetapi, menurut saya sebaiknya kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Karena PPKI merupakan bentuk Jepang. Dan jika mereka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi ini adalah kesempatan baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sesudah tahun Bung. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan karena menurut Bung Karno, yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya mendengar kekalahan Jepang atas sekutu dari radio divisi London di Bandung. Maka dari itu, kami dari golongan muda mengadakan rapat tadi siang. Dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI karena PPKI buatan Jepang dan kemerdekaan Indonesia bukan dari bangsa lain melainkan dari bangsa kita sendiri. Bukan begitu, kita seharusnya tetap membicarakannya dengan PPKI karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita bisa, Bu. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Malam ini juga kita kebakar revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bergerak dengan cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari.
Ini batang leherku, seretlah saya ke pojok itu dan potonglah malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanyalah janji manis belaka? Harus berapa lama lagi kita menunggu janji Jepang, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Jepang telah kalah, tinggal menunggu apa lagi? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami menginginkan hasil kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hasil hadiah dari Jepang. Bung, jika kita merdeka atas hadiah Jepang, Jika bentukan Jepang dan kita akan dijajah lagi. Tenang, jangan sampai keadaan semakin memanas. Ini kita ajak Bung Karno dan Bung Hatta berbicara dengan baik-baik. Karena Bung Hatta, kami memang belum pertimbangkan masa ini dengan baik. Tetapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak datang dua kali, Bung. Tapi apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Mungkin, Bung, asal kita berusaha kita pasti bisa. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamada Maida dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi.
Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka, mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kita jatuh bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia ini. Semalam kami para pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru Nusantara bergabung untuk memusyawarahkan kemerdekaan bangsa kita. Inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.